حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. Jamaah yang dirahmati Allah, orang yang hatinya bersih, yang selalu melakukan tazkiyah, pensucian hatinya, hidupnya lebih tenang. Ketika dia beribadah, dia sholatnya lebih khusyuk. Ketika dia berdoa dan bermunajat, maka berdoa dan munajatnya lebih terasa nikmat. Karena orang yang hatinya bersih itu selalu sadar bahwa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dirinya adalah hatinya. Dia sadar hatinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam kan saya sampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat tampangmu, tidak melihat fisikmu, bentukmu, tapi adalah hatimu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Riwayat lain menyebutkan ila qulubikum wa a'malikum. Adalah hatimu dan amalan kamu. Jadi ketika seorang mukmin itu menyadari betul bahwa dia punya hati, dia selalu bersihkan hatinya karena Allah melihatnya. Tak ubahnya ketika kita menerima tamu. Saya bikin ilustrasi. Gubernur akan mampir ke rumah kita, maka keluarga berikut, ya, pembantunya, anaknya itu bersih-bersih di rumah, ya, sampai hal-hal yang kemungkinan nanti dilihat oleh tamu pun dibersihkan, ya, bukan sampahnya aja, sampai ke tingkat, ya, debunya pun digosok. Begitu ketika sahibul bait menyadari, ya, akan datang tamu yang melihat rumah. Jadi hidup. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan persembunyian di Goa Hira, di Goa Sur, dan didampingi oleh Abu Bakar, masuklah mereka berdua dalam gua itu. Sementara, ya, para pelacak itu mencari sampai ada yang sudah berdiri di atas gua itu. Timbullah kecemasan Abu Bakar. Kalau jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak selamat, apakah Abu Bakar nggak tahu bahwa Allah Maha tahu dan Maha mendampingi? Ya, tahu.
Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyadarkan antara tahu dan Rasulullah dan Abu Bakar, jangan khawatir, ya, sesungguhnya Allah bersama kita. Disadarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah bersama kita. Allah akan memberikan perlindungannya kepada mereka, kepada Rasulullah dan juga kepada Abu Bakar. Dibangkitkan kesadarannya itu. Nah, kita umumnya ya seperti tadi dibaca sama Sabi, kita ikutin, ngedengerin, itu baca ayat kursi. Ya, kita baca alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang di belakang mereka dan juga yang di depan mereka. Lalu ditutup di penghujung ayat kursi itu, wa huwas samiul alim. Dan dia Allah Maha mendengar, Maha tahu. Ya. Kita baca itu, kita tahu itu Allah tahu segalanya, tahu yang di depan, tahu yang di belakang. Allah Maha mendengar, Allah mengetahui. Tapi apakah pengetahuan kita itu berpadu dengan kesadaran? Belum tentu. Beda dengan kesadaran. Kita tahu, apakah kita sadar bahwa Allah mendengar kita, mendengar bacaan kita, Allah melihat kita. Nah, karenanya Jibril diceritakan menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ihsan, tentang perbuatan yang terbaik, mal ihsan. Perbuatan yang terbaik itu apa? Wahai Rasulullah, ditanya sama Jibril. Lalu Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah akan kamu ngelihat dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu enggak ngelihat Allah, kamu sadar bahwa dia ngelihat kamu. Nah, kesadaran bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang melahirkan ihsan, perbuatan terima. Jadi ya, ketenangan itu akan semakin tumbuh di hati kita kalau bersih dan hati ini menyadari betul bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Di dalam Al-Qur'an kan kita baca itu, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, dan hatinya merasa tentram dengan berzikir, mengingat dan menyebut Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan
berzikir Allah, hati menjadi tentram. Kadang ayat ini diambil potongannya aja ya. Seorang ustadz itu ngasih advice kepada orang yang lagi stres ya, konsultasi, ustadz saya nggak bisa tenang ini, stres, baca ayat ini, sebab ayat ini mengatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati jadi tentram. Ternyata setelah beberapa kali dia berzikir, nggak tenang juga Ustaz, masih gelisah, susah tidur ya, terganggu. Jadi ayat ini dipotong awalnya. Kan dia harus beriman, dia yakin betul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu, barulah hatinya tentram dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ada disebutkan di dalam Al-Quran, aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Untung orang yang mensucikan dirinya. Untungnya di mana? Sebagian orang mengatakan di akhirat nanti dia untung. Apakah di dunia dia nggak merasakan keberuntungan? Ayat itu nggak menyebutkan secara spesifik. Artinya ketika diungkapkan secara umum, tidak disebutkan di akhirat, berarti beruntung di akhirat. Sungguh beruntung. Nah, orang dirinya. Jadi dia mendapatkan keberuntungan, ketenangan, ketentraman sepanjang hidupnya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia berzikir dengan Allah. Dia bahagia dengan mensucikan dirinya. Dia bahagia dengan berzikir, mengingat dan menyebut Allah, dan ketika dia menjalankan sholat. Qad aflah, sungguh beruntung, sungguh bahagia. Jadi ketika kita jaga kesucian hati kita, maka hidup kita semakin terasa tenang. Saya ingin ambil ilustrasi. Ada perjalanan ke Bandung ya, satu bis ya, mahasiswa, guru itu diangkut satu bis itu. Nah, ketika perjalanan itu mulai dilakukan, ternyata ada satu orang itu jutawan, dermawan, ikut dalam perjalanan itu. Lalu kata mahasiswa, tenang, ada Pak Pulan. Ada rasa ketenangan, ada Pak Pulan yang dermawan, yang kaya. Apalagi ketika dia merasa didampingi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Barrur Rahim, Allah yang maha baik, yang maha penyayang. Ketentraman, ketenangan, itu ilustrasinya seperti itu. Nah, ketika kita sholat kita menjadi
lebih khusyuk. Sebab kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar bacaan kita, melihat apa yang kita lakukan. Ya. Wa innaha lakabiratun. Salat itu berat illa alal khasyi'in. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang menghayati salatnya, termasuk juga menghayati bahwa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak terasa berat, bahkan terasa nikmat. Sebab ketika dia sholat itu kan dia berkomunikasi dengan Allah. Ya, kan diawali dengan doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fis samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kita berikrar menghadapkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku beribadah, hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Maka terasa nikmat. Ya. Makanya mu'minun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang mukmin itu alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salatnya. Dia pengen buru-buru. Dia pengen lebih lama ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya sujud, dia baca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuninya, Allah menutupi kesalahannya, Allah memaafkan dia. Gak cukup dia mengucapkan sekali, bisa jadi sampai 3 kali. Terasa nikmatnya ketika dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada di surat Al-Kahfi kalau nggak salah, itu Allah menanyakan tentang tongkatnya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, itu di tangan kananmu itu ada apaan? Kata Allah. Sebetulnya cukup. Kan Allah Maha tahu. Kalau Musa bilang ini tongkat, selesai. Tapi panjang itu dijawabnya. Karena lezatnya berkomunikasi dengan Allah. Nikmatnya berkomunikasi dengan Allah. Hiya saya. Ini tongkat saya. Atawakka'u 'alaiha. Saya bisa bertelekan dengan wa ahussu biha 'ala ghanami. Saya bisa pukulkan ke pohon-pohon agar daunnya dimakan oleh waliya fiha ma'aribu ukhra. Saya juga punya tujuan-tujuan yang lain di samping yang tadi. Jadi Musa pengen berlama-lama dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bagi seorang kan asyaddu hubban. Ya, Allah itu yang paling dia cintai. Barangkali kita bisa ilustrasi, sebelum antum nikah mungkin sudah ada komunikasi dengan calon istrinya.
ya, wanita pujaan yang dicintai. Ketika antum berkomunikasi, telepon-teleponan itu bisa setengah jam. Enaknya berkomunikasi dengan tunangan itu bisa setengah jam. Dia nggak bilang udah ya pulsanya ntar mahal, nggak ada itu bilang pulsa. Jadi enaknya ketika kita berkomunikasi dengan yang paling kita cintai, itu baru tunangan. Bayangkan ketika Allah, dia zat yang paling kita cintai. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bayangkan ketika kita berzikir, menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala, nikmatlah luar biasa. Makanya disunahkan kita ya menyebutkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan seterusnya. Tapi kadang ada orang yang ketika berzikir itu anak jalannya kecepatan, ya, nggak bisa diimbangi dengan bicaranya, cepat sekali. Ya. Saya pernah sholat di Cawang, itu ada orang muter anak tasbihnya lebih cepat, ya. Nggak ada penghayat. Jika dihayati betapa nikmatnya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kata Allah kan, wa tawakkal 'alal hayy. Ya. Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Penyayang. Allah Maha Perkasa. Apa yang ingin terjadi, Allah apa saja yang Dia inginkan akan diberikan. Setelah menyebutkan sifat Allah itu, disebutkanlah ayat hina taqum wa qallubaka fis sajidin. Dia Allah yang ngelihat berdiri sholat dan perubahan gerakan kamu di antara bersujud. Disebutkan dua, bukan berarti yang lain Allah nggak tahu. Allah lihat ketika kamu ngantuk. Allah lihat ketika sebutkan dua ini kenapa? Karena inilah yang paling afdal ketika kamu berdiri sholat dan juga ketika kamu melakukan gerakan-gerakan di antara orang-orang yang sujud. Dirahmati Allah. Secara umum kita tahu, kita baca ayat kursi, kita tahu, tapi pengetahuan kita selalu kesadaran bahwa Allah Maha tahu, Maha mendengar, tapi kesadaran kita bahwa itu diketahui dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala enggak tumbuh itu. Sebuah ilustrasi. Ada seorang pengembang membuat izin untuk perumahan ke BPN. Dijanjikan nanti dalam sekian pekan datang lagi ambil surat-surat itu. Ketika datang dia minta suratnya. Kata pegawai itu suratnya ada, tapi ya perlu uang pelicin. Lalu yang itu yang diminta uang pelicin, dia bilang,
ini uang haram. Nggak boleh kamu ajak anak istrimu makan uang haram ini. Kamu makan aja sendiri. Ini silakan. Ketika diingatkan sebagai uang haram, lalu dibilang nggak usah. Nggak usah. Nggak mau dia diingatkan tentang uang haram. Jadi sadarkan. Bukan berarti dia nggak tahu, dia tahu. Tapi ketika disadarkan bahwa uang yang diminta adalah uang yang bukan haram, maka kemudian jadi perlu kita bangun pengetahuan kita yang selalu dengan kesadaran hati kita, yang kemudian bisa mendorong kita untuk selalu menjaga hati kita, untuk selalu melakukan ibadah dan tugas kita sebaik-baiknya. Kesadaran itulah yang akan melahirkan sikap ihsan. Ta'budallaha ka'atarahu fa illam ta'tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah, tapi ketika kamu tidak bisa melakukan itu, innahu yaraka, kamu sadari bahwa Allah melihat kamu. Perlu kita bangun terus kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Allah mendengar segala ucapan yang kita ucapkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal